Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mendirikan Provinsi Riau. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selma Atika Suri. Saya Siti Anissa Aulia. Saya Syarifah Sabrina. Saya Pakuita Margaret. Saya Rian Hidayat. Saya Revo Randi. Pada kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, Riau di awal kemerdekaan Indonesia, yang kedua, wacana pembentukan Provinsi Riau, yang ketiga, perjuangan pembentukan Provinsi Riau, dan yang keempat, Riau sebagai provinsi. A. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap awal kemerdekaan, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di Indonesia, 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif. Baru memulai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1947, pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi penuh yang berpusat di Medan. Tentu saja rentang jarak antara daerah masih sangat jauh. Oleh karena itu, usul agar Sumatera dipecah-pecah lagi menjadi beberapa provinsi segera muncul begitu provinsi ini disahkan. Sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan, tepatnya pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi lagi di pulau ini, yaitu Provinsi Sumatera bagian utara, Provinsi bagian selatan, dan Sumatera Tengah. Ditinjau dari keadaan sekarang pun, rentang jarak antara daerah di Sumatera khususnya bukanlah dapat dipandang pendek, apalagi pada tahun 1950-an. Misalnya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi saja pada waktu itu tidak dapat ditempuh dalam sehari, apalagi dari ibu kota kabupaten lain seperti Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang. Kabupaten yang paling merasakan keadaan tersebut tentulah Kepulauan Riau. Bayangkan saja ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yang terletak di Tanjung Pinang tentu tidak mudah dijangkau dari Bukit Tinggi. Banyak masyarakat biasa yang malah tidak tahu bagaimana jalan menuju ibu kota provinsi tersebut yang dari Pekanbaru saja tidak begitu mudah dicapai. B. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Usulan pemisahan Riau dari Provinsi Sumatera Tengah tidak lain hanya untuk memudahkan urusan, memakmurkan rakyat, serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu yang agamis di Asia Tenggara. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Memang sejak sebelum dan pada masa kolonial, Riau tidak dapat dipisahkan dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia dan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Riau memiliki alur tersendiri dalam hal sejarah peradaban manusia, mulai dari kejayaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus sampai Melaka, Indragiri Johor, Siak, Lingga, Pelalawan, Gunung Sahilan, Andikanan 44, Kuang Oso 30, dan sejumlah kerajaan lainnya termasuk kedatuan maupun perbatinan. Secara bergantian, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dan Malaysia menjadi imperium bagi kerajaan lainnya. Riau juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Luas kebun kelapa di Riau pada tahun 1951 adalah 291.331 hektar. Dan kebun karet 182.572 hektar. Tanaman pisang di Riau sekitar 10.000 hektar. Apalagi produksi laut tahun 1952 yang dari Bengkalis saja sudah mencapai 15 juta ton. Begitu pula minyak bumi Riau yang pada tahun 1954 telah mencapai 43 barel per hari. Sebaliknya, pembangunan di Riau amat sedikit. Menurut Raja Hamzah Yunus semasa hidupnya pada awal 2000-an di Pulau Penyengat. Seiringan dengan hal itu, berbagai kekayaan tempatan mulai diperhatikan. Di Kepulauan Riau, saat itulah naskah-naskah kuno mulai mendapat perhatian. C. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, 2 peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintah Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI Riau yang dilaksanakan di Rengat pada Maret 1953. Peristiwa itu mencerminkan sikap untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom provinsi terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah. Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau 17 Oktober 1954 di Pekanbaru.
Selain mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau, Kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR yang berkependudukan di Pekanbaru. Kegiatan ini sampai mengirim utusan ke pemerintah pusat untuk menyatakan perlunya Riau menjadi provinsi tersendiri. Gerakan Pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah. Pada 22 Oktober 1954, dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Di sana mereka menyatakan tekad memisahkan Riau dari Sumatera Tengah. Semangat Kongres ini pula lah yang membakar sehingga terlaksananya Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau 22 Maret 1955. Di parlemen masing-masing kabupaten, perjuangan membentuk Provinsi Riau tak kalah maraknya diperbincangkan. Hal ini terlihat dalam sidang pleno DPRDS Bengkalis 25 Februari 1955 yang menyatakan perlunya keresidenan Riau menjadi provinsi tersendiri. Lalu, semua DPRDS Kabupaten Sekresidenan Riau bersama-sama menyuarakan hal tersebut dalam konferensi DPRDS se-Indonesia di Bandung 10-14 Maret 1955. Suara serupa juga mengkristal dalam konferensi DPRDS Sekresidenan Riau di Bengkalis 7 Agustus 1955. Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yakni mengajukan resolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1. Selain itu, konferensi berhasil membentuk panitia persiapan pembentukan provinsi. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu, baik oleh pelaku politik, praktis sampai mahasiswa. Di antara yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu, baik oleh pelaku politik, praktis sampai mahasiswa. Di antara yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau yang diprakarsai P3R yang dilaksanakan di Pekanbaru 31 Januari 1956, diikuti berbagai kalangan dari seluruh keresidenan Riau, dengan satu-satunya keputusan yakni menuntut berdirinya Provinsi Riau. Usaha Riau menjadi provinsi diganjal habis-habisan oleh pemerintah Sumatera Tengah yang memang tidak mau daerah kaya itu berpisah dari mereka. Oleh karena berbagai hambatan, P3R akhirnya mempersilahkan badan penghubung di Jakarta yang dikomandoi Wan Golin mengambil tindakan-tindakan untuk memperlancar jalan bagi berdirinya Provinsi Riau. Perjuangan melalui pers juga dilaksanakan untuk membuat opini betapa perlunya Provinsi Riau diwujudkan. Tekanan dari dalam semakin kuat terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka 21-24 November 1956 di Padang. Sementara salah satu perjuangan Dewan Banteng adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, bahkan meniadakan sentralisasi sebagaimana wujud dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak pertama berdiri. Dalam kerancuan pemerintahan itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan keresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena berbagai pertimbangan keamanan dan pembangunan pada waktu itu, seiringan dengan pemberontakan perlawanan revolusioner rakyat Indonesia atau PRRI, buah dari aktivitas Dewan Banteng Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. D. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintahan pusat belum menunjukkan gubernur. Sekali lagi, keracunan terjadi ketika PRRI mengangkat Syamsi Nurdin sebagai gubernur militer Riau dengan pemerintahan di Bukit Tinggi bukan di Jakarta. Pemerintah pusat baru menunjukkan NRSM Amin sebagai gubernur Riau yang dilantik tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini pertama meliputi 4 kabupaten yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis dengan wilayah yang luas hingga ke Laut Cina Selatan. Memiliki sekitar 3.000 pulau, Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada 1960. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota, bahkan 1 kabupaten pada masa awal yakni Kepulauan Riau menjadi provinsi tersendiri yakni Provinsi Kepulauan Riau.
Tentu saja, Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit. Luas perkebunan kelapa 521.762 hektar, kebun karet 500.851 hektar, kebun sawit yang dikembangkan tahun 1980-an setelah sekitar satu generasi berdirinya Provinsi Riau atau IBIT 196, merupakan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Saat Gubernur Riau dijabat oleh Saleh Jasid 1998 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan si Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara tahun 2020. Dituangkan dalam peraturan daerah atau Perda nomor 36 tahun 2001. Semangat ini pada hakikatnya mengaktulkan landasan awal berdirinya Provinsi Riau, bahkan merupakan jawaban atas tantangan perkembangan kesejahteraan menurut pakar futuristik. Manusia kini memang berusaha mencari jati dirinya yang hanya bisa diperolehkan oleh agama dan tradisi. Melayu sendiri yang terlibat langsung dengan tradisi, mengidentikan diri sebagai Islam. Berikut fakta unik tentang Riau. Asal mula nama Riau. Versi pertama berasal dari toponomi Riau yang memiliki banyak sungai atau disebut Rio. Versi kedua adalah sebutan Ri-Ahi dari tokoh Sinbad Al-Bahar untuk suatu tempat di Pulau Bintan. Versi ketiga menyatakan Rio atau Riuh yang artinya hiruk-pikuk atau ramai orang bekerja. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Riau memiliki 12 kota dan kabupaten. 14 budaya asal Riau dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda atau disebut WBTB. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.